menindaklanjuti terkait hasil sidak pada lahan relokasi warga terdampak bendungan Semantok yang mengeluhkan ketidakjelasan status tanah yang diduga mengalami kemacetan. PLT Bupati Nganjuk Mahren Jumadi memberikan keterangan terkait kendala pada proses kejelasan status tanah di lahan relokasi bendungan Semantok. Pihaknya menjelaskan bahwa tanah milik Pemda seluas 74 hektar di Bondowoso yang ditukar guling seluas 39,7 hektar pada lahan relokasi Semantok terpencar menjadi beberapa titik yang akan diverifikasi oleh Badan Pertanahan Nasional. Selanjutnya akan meminta rekomendasi ke Kementerian Dinas Lingkungan Hidup. Mahren Jumadi menambahkan lahan relokasi warga terdampak bendungan Semantok seluas 39,7 hektar tersebut baru diverifikasi seluas 29,5 hektar. Sisanya akan dimintakan rekomendasi ke Gubernur serta melalui tahap panjang, antara lain verifikasi tanah yang masuk sesuai persyaratan, mengirimkan persetujuan dari Kementerian Dinas Lingkungan Hidup, meneruskan laporan ke Badan Pertanahan Nasional, kemudian resmi menjadi tanah milik Pemda. Pak, kemarin kita kan sidak ke lokasi harga di Semantok, Pak. Ada persoalan terkait status tanah ternyata yang masih milik perhutani tempatnya, akhirnya warga tidak bisa sertifikat. Apakah langkah-langkah Pemkab ada terkendala? Kan sudah lama itu. Begini ya. Itu. Kan kemarin itu kan sebenarnya ada permasalahan satu. Dulu yang ngurus itu kan ada salah satu di Bapeda, Pak Purwo itu pindah ke arsip, kita balikan ke Bapeda. Tapi kan programnya itu kan diarahkan ke Perkim. Ya, di situ kan ada MIS. Itu kan harus terus, harus dikawal terus ya. Sehingga saya berharap begini, saya juga optimis ya. Sebenarnya kan permasalahan itu kan satu tanah relokasi itu harus sama dengan tanah pengganti. Sebenarnya yang dibutuhkan kan 39,5 yang tanah yang lama. Maka kalau nanti 1,3 kurang lebih 55 hektar. Nah, sebenarnya kita punya tanah di Bondowoso kurang lebih 74 hektar. Maka ini nanti akan dicek dari pusat. Tahap pertama sudah di ACC kurang lebih 29,5 hektar. Nah, maka ini kan masih kurang. Maka langkah kita nanti kita akan kirim data-data lagi tanah-tanah itu. Nanti tim DU turun ke provinsi nanti ada rekomendasi kira-kira tanah yang bisa diakui berapa dari 74 itu. Dari 55 hektar yang kita mau gantikan itu kan kita sudah beli kurang lebih 74 hektar. Sebenarnya kalau itu kan hitungannya kan lebih. Tapi ternyata kan membeli itu tidak, kan ada syaratnya harus tanah-tanah yang nyantol di hutan. Padahal beli tanah kan tidak bisa nyantol langsung di ini ya, kalau dijual kan tidak, tanahnya warga. Maka tanah yang kita punya di Bondowoso kan ada beberapa titik gitu loh. Terpencar. Sehingga nanti kan ada verifikasi dari perhutani atau dari BPN di sana. Terus kemudian nanti masih kita mintakan lagi rekomendasi ke Kementerian LH. Oh gitu, masalahnya bukan karena pertek dari perhutani atau apa tuh, Pak? Belum, enggak. Memang kurang saja. Kurang ibaratnya tanah yang relokasi itu yang sudah kita tempati kan memang tidak semuanya kan ya, tidak 39 hektar kan. Meskipun sebenarnya tanah yang kita minta itu kan 39 hektar, 39,5 hektar. Maka sebenarnya logikanya kan sederhana. Kita beli 74 hektar di sana. Nah ini kan ada verifikasi, cek kira-kira yang memenuhi syarat yang mana kan begitu. Nah itu yang memenuhi syarat di tahap pertama itu baru 29,5 hektar. Sehingga nanti sisanya nanti kita minta lagi. Tim DU suruh turun lagi. Kita minta rekomendasi dari gubernur. Setelah itu gubernur meneruskan tim. Setelah tim nanti akan diverifikasi data kira-kira berapa hektar yang bisa masuk ini. Kalau sudah nanti baru Kementerian LH, persetujuan dari Kementerian LH. Kalau sudah Kementerian LH nanti laporkan lagi ke BPN bahwa itu nanti bisa menjadi hak milik Pemda.
Kalau hak milik Pemda baru masyarakat bisa sertifikat. jual beli. Makanya kita kan belum jual beli nih. Belum. Iya. Terganjal. Ya, karena kita juga tidak berani satu legalitas tanah karena masih proses itu. Proses itu ternyata juga ya lama. Pengalaman kita yang ngurusi IPPKH saja 1,5 tahun kita belum selesai. Baru tahun kedua yang kita urus baru turun. IPPKH dari pusat, apalagi di tanah tukar apa istilah lahan pengganti tukar guling itu kan lama terus terang aja. Itu, ada kendala saja. Kemarin kan Mas Tarik ngomong itu kan sejak saya jadi ketua komisi 7 sampai sekarang belum selesai gitu. Oh, iya, belum, iya. Itu juga rumit juga. Maka saya juga optimis nanti setelah ini kan kita rapatkan. Intinya hanya tadi kita rekomendasi dari gubernur nanti cek meneruskan tim ke Bondowoso kira-kira mana yang bisa diakui kan begitu aja. Gitu. Baru nanti kalau sudah memenuhi syarat 55 hektar ya maka pilihan kita mau beli lagi kan juga repot, kita punya aset di situ 74 hektar ya. Gitu ya. Kalau misalnya ini nanti 2 kali kita minta rekomendasi lagi, kalau sudah mentok ya kita beli lagi kan. Tapi kan tidak bisa serta-merta Pemda itu beli. Kalau beli kan gampang belinya. Tapi kan legalitas kan harus perlu persetujuan dari dewan juga. Karena apa? Kita sudah punya tanah di sana 74 hektar kan gitu. Kan kemarin katanya tinggal ke Perhutani. Salah tadi katanya ke LH harusnya, Pak. Oh iya, masih belum langkahnya masih banyak. Maka saya nggak baca karena saya tahu karena apa, saya yang ngurusnya dari awal juga gitu loh. Kemarin yang keluar itu karena praktek dari Perhutani itu aja. Enggak, kalau itu sih gampang aja. Nanti itu verifikasi lagi, tim itu turun, tim itu ada 20-30 orang turun nanti mau identifikasi tadi. Yang tahap pertama yang akhirnya ACC 29,5 hektar itu. Masih panjang. Masih panjang. Maka kita juga satu, tidak berani jual beli karena apa? Legalitas bukan burung kita. Yang kedua harga nanti kan harus ada appraisal kan gitu. Tidak bisa serta-merta. Terus solusinya bagaimana? Uangnya warga, tolong tetap di warga. Nanti kita komunikasi dengan bank, tolong untuk di blokir situ ya ini uangnya biar tidak diambil ya habis kan begitu. Tapi kita juga tidak bisa menjual kan begitu. Kan bukan hak kita Mas Ian kan gitu. Kan saya juga lihat masyarakat yang mana sih yang itu kan begitu. Karena waktu saya kapan hari kesana pun saya juga sampaikan gini ya Pak ya, mohon disadar ini masih proses semuanya. Tidak gampang jual beli apa istilahnya tanah pengganti gampang aja kalau begitu kan. Ini melalui apa hutan kan yang kita beli itu gitu loh. Menurutnya, proses kepengurusan kejelasan status tanah milik warga relokasi Semantok masih melalui tahapan yang panjang dan mendapati adanya miskomunikasi dalam prosesnya. Warga relokasi Semantok dihimbau untuk bersabar menunggu lamanya proses kejelasan status tanah miliknya. Dari Nganjuk, Afif Masyuri melaporkan.